Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan belajar tentang berpikir kritis. Perkenalan saya sudah sampaikan sebelumnya. Kita langsung masuk ke materi. Jadi berpikir kritis adalah suatu perilaku dan sikap yang pada dasarnya berdasarkan dengan data serta fakta yang sah dan dibarengi dengan argumen yang akurat. Itu berpikir kritis. Berpikir adalah awal perjalanan ibadah. Jika kita ibadah tidak berpikir, maka ibadah kita menjadi tidak bernilai. Maka sebagai orang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah, kemudian memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Artinya bahwa berpikir kritis, melakukan suatu kita berpikir adalah kita menggali fakta, kita menggali hakikat segala sesuatu ciptaan Allah, sehingga dengan hal tersebut kita bertafakur kepada Allah, maka kita akan menemukan kebenaran sejati, kebenaran ciptaan Allah. Kita bermuhasabah atas semua ciptaan Allah dengan berpikir, sehingga menebalkan iman, mengkuatkan keyakinan kita kepada Allah, sehingga itulah tadi yang disebut dengan awal perjalanan ibadah, sehingga ibadah tidak bernilai jika kita tidak berpikir, karena berpikir mempertebal akidah, mempertebal keyakinan. Tebalnya iman kita membimbing kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bahkan hal ini selalu Allah ingatkan, selalu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'annya tentang bagaimana manusia harus berpikir. Apakah kita tidak mendengar? Allah mengatakan afala ta'qilun, afala tatadzakkarun, ya ulil albab. Maka di slide selanjutnya, di penjelasan selanjutnya akan ada penjelasan bahwa Allah menuliskan satu surat di dalam suatu ayat tentang berpikir kritis. Itulah penjelasan tentang berpikir kritis. Setelah kita mengetahui bahwasanya begitu banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang berpikir atau berpikir kritis, teman-teman semua, maka saya mengambil suatu surat yang di dalamnya ada suatu ayat tentang berpikir, yaitu Quran surat Al-Imran ayat ke-190 dan 191. Begini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi
dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orangnya mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kandungan ayat Quran surat Al-Imran 190 dan 191. Ayat ini yang pertama, ayat ini memerintahkan kita untuk melihat dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengoptimalkan fungsi akal kita untuk memahami hakikat Allah, memahami kebenaran sejati. Ketiga, saling mengingatkan antar sesama manusia akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tidak mencela apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan tetapkan. Karena segala sesuatu tidaklah diciptakan dengan sia-sia. Semua ciptaan Allah tidak mungkin diciptakan secara sia-sia. Bahkan manusia pun dikatakan fi ahsani taqwim. Allah menciptakan dengan sebaik-baiknya manusia. Maksudnya ciptaan sebaik-baiknya. Mungkin itulah penjelasan yang kedua ini. Setelah ini akan ada penjelasan terkait hadis Nabi Muhammad SAW terkait bagaimana pandangan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir kritis. Bagaimana pandangan beliau? Nantikan audio selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengetahui ada ayat Al-Quran yang menjelaskan berpikir kritis. Sebenarnya banyak, cuman itu adalah salah satunya. Maka kita lihat dari sumber kedua agama Islam, yaitu hadis atau sunnah. Bagaimana pandangan Nabi Muhammad SAW tentang berpikir kritis. Ada hadis dari Abu Ya'la. Redaksi Arabnya atau matannya. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Ya'la, yaitu Shaddad ibn Aus radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal. Dia suka untuk bermuhasabah, lalu dia suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Jadi maksud Nabi Muhammad SAW, pandangan beliau tentang orang yang cerdas, yaitu mengumpulkan bekal amal solih sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian. Orang yang benar-benar cerdas, menurut pandangan Nabi, adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, sehingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini, sampai kehidupan abadi, bukan hanya kehidupan fana di dunia ini.
Berarti bahwasanya orang yang cerdas, orang yang berpikir kritis, dia tahu bahwasanya dunia ini tempat meninggal, ya, bukan tempat tinggal. Karena tempat tinggal orang mukmin yang sejati, seorang muslim, adalah di akhirat nanti, kehidupan yang abadi. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang mengumpulkan bekal amal solih untuk akhiratnya, tanpa menafikan dunianya, justru dunianya untuk akhiratnya. Masya Allah. Tapi orang yang lemah adalah orang yang hanya berpikirkan tentang duniawi, sehingga dia tidak tahu bahwasanya apa yang dia lakukan dunia akan dibalas di akhirat. Maka kita lihat banyak orang yang korupsi, orang yang menipu. Mengapa seperti itu? Karena mereka tidak sadar bahwasanya ada kampung akhirat yang abadi. Mungkin itulah penjelasan dari hadis tentang Rasulullah SAW. Nah, audio selanjutnya adalah penutup dan ada beberapa quotes dari para ulama. Teman-teman semua, jika Anda masih mendengarkan suara ini, ketahuilah bahwa audio ini adalah audio terakhir, yaitu penutup. Saya akan tutup dengan quotes yang luar biasa. Dari Bishr Ibnul Haris Al-Hafi, seandainya manusia bertafakur, merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka tidak berani berbuat durhaka kepadanya. Jadi semakin kita berpikir, bertafakur, maka kita akan menemukan kebenaran sejati tersebut. Apa itu? Kebenaran dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau tidak salah ini dari Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Beliau mengatakan berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Bahkan ada ulama mengatakan yang lainnya bahwasanya sholat dengan bertafakur, dengan menghayati ayat-ayatnya, itu lebih baik daripada beribadah yang sangat banyak. Beribadah mungkin sampai 2 tahun tapi tanpa tafakur, lalai sholatnya. Nah, artinya pentingnya berpikir. Oke, mungkin itulah materi hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang masih mendengarkan audio ini, yang selalu hadir. Semoga tetap semangat ya. Saya Romi Syahrial, PPL dari mahasiswa UIJ. Insya Allah beberapa bulan ke depan materi atau mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti ini dengan saya. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya berkah. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Thanks for attention. See you next time. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.